Yo halo guys, welcome back. Kembali lagi bersama gue di channel apa aja ada. Oke, selamat sore, selamat pagi, dan selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat aja ya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah ngikutin kita. Kan dulu ya, yang udah support, yang udah selalu ada buat channel ini. Terima kasih banyak. Semoga kalian dilancarkan terus rezekinya ya, amin. Oke, hari ini gue mau ngebahas gimana sih rasanya jadi kurir. Nah, buat teman-teman, misalnya teman-teman yang udah senior atau yang udah lama, mungkin udah tahu lah ya rasanya jadi kurir. Apapun itu, kurir Shopee atau kurir JNT atau kurir Lazada atau kurir Ninja ataupun yang lain, tuh pasti udah tahu lah ya rasanya gimana. Kalau menurut gua, pengalaman gua yang saat-saat ini jadi kurir itu, pertama kan gua kurir pakai motor ini ya, motor Verza. Jadi kurir gua pakai motor Verza, motor kopling laki. Nah itu kalau yang kalian lihat kan kebanyakan motor-motor kayak Matic gitu ya, motor-motor Matic, jadi bisa ditaruh di depan gitu ya kan, taruh di depan terus karungnya gitu ya kan. Nah kalau di gua ini, gua nggak bisa ditaruh depan karena depan itu kan ada tangkinya tuh ya kan. Nah ada tangkinya, jadi gua taruh di belakang. Nah misalnya teman-teman tuh gimana sih, kok bang lu caranya gimana bang, misalnya jadi kurirnya itu pakai motor kopling, motor laki, enak enggak rasanya? Buat gua itu enak aja bang, buat gua tuh enak aja, enak dan nggak ada kendala sama sekali. Kayak pengirimannya juga enak ya kan, terus juga kayak misalnya ada tanjakan ataupun apa, itu juga enak sama aja kok. Jadi malah motor laki itu kayaknya enak banget lah. Cuman ada pegel-pegelnya juga, pegel di kopling sama pegel naik turunnya juga gitu ya kan. Terus caranya itu biar bisa kayak motornya ngambilnya banyak, itu gue pakai bronjong. Nah bronjongnya yang kemarin gue bilangin, bronjong warna hitam itu, tadinya bronjongnya warna merah. Ini gue kasih tahu. Nah ini tadinya bronjongnya warna merah ini, karena ini agak kecil, jadi terus juga udah agak-agak sobek. Ini juga udah agak-agak sobek. Ini juga udah agak-agak sobek. Ini agak gedean, jadi gue pindah ke sini. Tadi itu mau sobek, mau dibenerin juga. Ini merah masih dipakai, tapi ya ntar lah, mungkin lah ya. Ini kekecilan, jadi pindah yang gede itu. Nah jadi selama gue jadi kurir itu, gue pakai bronjong untuk dapat atau bawa kirim paket biar bisa banyak gitu ya kan. Yang udah kalian lihat-lihat gitu di video-video sebelumnya itu ya gue pakai bronjong. Dan buat teman-teman, misalnya kalau pertama kali jadi kurir itu harus punya tali karet. Tali karet itu wajib banget dibawa, karena nanti ntar teman-teman bakalan butuh banget, pasti butuh banget. Terus apalagi ya, pengalaman gue jadi kurir itu ada sukanya dan ada dukanya. Dukanya itu gue pernah motornya jatuh, ada di video sebelumnya. Motornya jatuh itu, tapi motornya jatuh bukan karena gue jatuh, bukan, tapi karena standar motornya ini, dia kalau motor itu kan standar miringnya itu kan dia agak ke depan sedikit ya. Nah kalau gue motornya tuh agak tegak, jadi dia jalan ke depan terus jatuh gitu ya. Alhamdulillah sih nggak apa-apa. Terus dukanya lagi apalagi ya, mungkin teman-teman ada yang lebih kayak motornya rusak atau apa, itu banyak ya. Dukanya kayak misalnya ketemu customer yang ribet, terus kayak bayar COD tapi nggak dibayar-bayar, terus bayar COD tapi transfer tapi nggak ditransfer, terus barangnya hilang. Nah itu gue pernah ngerasain barangnya hilang, tapi ya udah, itu resiko diri sendiri dan akhirnya saya yang ganti sendiri. Jadi mau nggak mau kan, ya itu udah resiko. Makanya buat teman-teman misalnya kalau jadi kurir itu atau dilihat, jangan gampangnya aja, jangan enaknya aja. Jadi
ada enaknya dan ada nggak enaknya gitu loh. Jadi makanya misalnya kalau pengen jadi kurir itu ya anggap aja lah nih hobi kalian gitu, yang suka main di jalanan, yang suka ngeliat pemandangan, yang suka ngevlog di jalan, atau yang suka ketemu orang beda-beda. Nah itu lebih kalian pikirin ke situ aja. Jadi jangan mikirin kayak waduh ntar barang hilang gini, waduh ntar begini, jangan. Pokoknya mau apapun resikonya, semua itu punya resiko masing-masing. Kayak lu kerja di tempat lain pun ada resikonya, dagang pun ada resikonya, lu mau usaha sendiri ada resikonya semua. Jadi nggak ada yang nggak ada resikonya. Terus apalagi ya suka dukanya. Kalau sukanya itu kalian bisa dapat tips dari customer. Kalian bisa ngomong lebihin sedikit, lebihin 500, lebihin 1000, dan itu suka kalian. Tapi kadang-kadang teman-teman itu bisa dapat rezeki itu nggak terduga. Rezeki itu kadang-kadang bukan dari duit ya, tapi rezeki dari kesehatan juga. Terus kelancaran ngirimnya itu juga rezeki ya. Tapi kadang-kadang kalian bakalan dapat tips kok. Rata-rata per hari kalian ngirim paket itu dapat rezeki, dapat tips, entah itu 5.000, 10.000, bahkan sampai 50.000 pernah. Nah jadi itu lumayan buat nutupin kayak bensin buat kalian jajan di jalan gitu ya. Itu sukanya ya. Terus apalagi ya, buat teman-teman yang suka kerja entah itu di mana aja, jangan banyak ngeluh deh. Nikmatin aja, nikmatin kerjanya, perjalanannya. Misalnya kalau kalian udah nggak suka, ya udah tinggalin aja. Jangan sampai kalian gue nggak suka nih, gue males nih, gue di sini udah gini, tapi masih kerja juga. Nah berarti kalian masih butuh gitu. Jangan sampai kalian itu jelek-jelekin atau memperburuk tempat kerjaan sendiri, tapi kalian masih kerja di situ. Jangan ya. Pokoknya kalian kalau emang udah nggak suka keluar, kalau suka lanjutin gitu. Jadi jangan memperjelek nama diri sendiri atau tempat kerjaannya. Terus buat teman-teman rajin ganti oli ya, karena kan setiap harinya kalian keliling-keliling nggak tahu kemana. Terus juga jauhnya jaraknya ataupun jalanannya itu kadang-kadang gue dapet juga kalau lagi backup itu gue dapet jalan-jalan pegunungan, karena gue di sini kan desa ya, perkampungan. Gue ada di Jogja. Jadi ini tangan gue nih sampai contohnya nih begini nih contohnya tuh ya, contohnya ya tuh. Ini dukanya nih, ini dukanya. Jadi dukanya ini warna kulit kalian tuh pasti belang nih. Jadi suka dukanya begitu, pasti bakalan belang. Nah triknya kalian harus rajin pakai hand body, sama rajin pakai baju lengan panjang dan pakai sarung tangan ya guys ya. Kemarin gue nggak pakai sarung tangan. Terus pokoknya tadi yang gue lanjutin lagi ya, rajin ganti oli, sama rajin ngecek rantai dan lain-lain gitu ya. Pokoknya servis lah, karena kita nggak tahu jarak tempuh dan juga medan-medan yang kita lalui itu seperti apa. Jadi buat teman-teman sering-sering diperhatikan motornya, jangan sampai kita doang yang diperhatiin tapi orang motornya nggak diperhatiin. Itu perhatian penting banget ya. Oke, segitu aja mungkin teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya juga. Nanti ntar bagi-bagi pengalaman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.